I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. Yo, welcome back again with me di Sazar. Dan kali ini gue ngerangkum sebuah film yang berjudul Ari Hanggara. Itu adalah sebuah film yang diambil dari kisah nyata tentang seorang anak yang wafat dikarenakan kedua orang tuanya. Terlalu Tiger Parenting. Film ini tersendiri memang sudah di-share di mana-mana, tapi versi gue sendiri adalah rangkuman khusus buat kalian yang males nonton film yang berdurasi 104 menit ini, tapi mau tahu alur ceritanya. Disinilah tempatnya. Dan sebelum lanjut, gue harap lu semua pencet tombol subscribe dan bel notifikasinya agar lu pada dapat updatean terbaru dari channel ini. So, let's go to the video. Film dibuka dengan terdapat orang-orang yang sedang melayat suatu kuburan. Kuburan tersebut adalah makam dari Ari Hanggara. Di sana terdapat ayah dari Ari Hanggara yang bernama Maktino, atau panggilan akrabnya dia adalah Tino. Di samping ayahnya terdapat ibu tiri dari Ari, yaitu Santi bin Cece. Kala itu Tino sudah bercerai dengan ibu kandung dari Ari yang bernama Dahlia. Di sana Dahlia begitu tertekan ketika melihat anaknya sudah berada di bawah tanah, juga mengatakan pada Tino dan Siti bahwa mereka berdua adalah seorang pembunuh. Lalu kita akan berpindah ke rumah Pak Tino. Di sana warga sudah berkumpul juga berteriak untuk meminta pihak berwenang merajam mereka berdua karena Ari Hanggara sebelumnya tewas di tangan mereka. Terlihat juga mereka sedang memperagakan bagaimana mereka menghukum Ari kala ia masih hidup. Kemudian mereka berdua dibawa oleh polisi ke kantor persidangan. Nyonya Aliana. Terdapat di sana ibu kandung dari Ari Hanggara menjelaskan alasan ia cerai dengan suaminya adalah faktor akhlak tetangga yang tukang gibah dan menghasut istrinya untuk bercerai. Saudara saksi. Lalu setelah itu dimintalah persaksian dari pembantu Pak Tino. Ia pun memperagakan bagaimana ibu tiri Ari, si Siti, menyiksa Ari dengan beringas. Selepas itu pengacara dari Tino sekaligus sahabatnya berusaha keras untuk melepaskan Tino dari hukum. Karena ia tahu betul bahwa semua yang Tino lakukan adalah bentuk kebaikan pada Ari. Baik dari mana sih sampai wafat itu dihukum? Cara bersama-sama. Akhirnya dijabarkanlah semua tindakan dari kedua orang tersebut oleh jaksa. Semua bermulai pada tanggal 3 sampai tanggal 7 November 1984. Siksaan yang alibinya mendidik itu berhasil membunuh Ari. Dipukul dengan sapu, diancam dengan pisau, dipaksa untuk skot jam hingga 300 kali juga hal lainnya. Sehingga membuat imun Ari melemah, juga terlebih pukulan dengan benda tumpul membuat peradangan di paru-paru Ari. Lalu mulailah terdakwa menceritakan kronologi lengkap tentang perlakuannya terhadap Ari Hanggara. Ari Hanggara adalah seorang anak yang baik, anak kedua dari 3 bersaudara. Kala itu Tino dan Siti mengantarkan Ari ke sekolahnya. Lalu mereka pun pergi bekerja, tapi di tengah perjalanan mereka saling berbincang bersama. Nyatanya ekonomi Tino sedang tidak baik, terlebih ia belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Sama seperti rutinitas Tino sebelumnya, sehabis mengantarkan istrinya ke tempat kerja, ia bersegera melanjutkan mencari Pokemon. Enggak, maksudnya mencari pekerjaan. Namun meski memiliki koneksi banyak, tetap saja ia tidak memperoleh satu pekerjaan apapun. Masa aku tidak mau membantu kalau aku bisa? Lalu malam hari pun tiba. Di sana Tino sedang menjemput istrinya. Setelah itu ia pun bersama istrinya menuju tempat tinggal mereka. Namun istrinya harus membeli persediaan makanan untuk anak-anak. Oleh karena itu ia meminta Tino mengantarkannya ke sebuah supermarket. Namun karena khawatir pulang larut malam, Tino menghubungi anak pertamanya, Anggi. Tino menyuruh anak-anaknya makan terlebih dahulu. Namun karena masakan ibu tirinya sudah dilahap waktu siang, mau tak mau Anggi selaku jadi abang harus mengajak adik-adiknya untuk membuat nasi dan lauk bersama-sama. Ini bang, ikannya bang. Gila, besar amat. Tapi setibanya Tino di rumah, ia mendapati anak-anaknya kini sedang duduk bersama. Kala itu anak-anaknya mau meminta maaf, lantaran mereka malah mengacau masakan yang mereka buat sendiri. Tentu Tino memakluminya karena mereka masih anak-anak. Namun sayangnya ibu tiri dari Ari mencoba menyuruh Tino untuk lebih keras pada anak-anak, sehingga hal itu ia coba pada anaknya yang terakhir yang bernama Andi. Terlebih Andi sudah mencoret-coret tembok, yang dimana Tino sangat tidak suka akan hal itu. Ia pun memukul tangan anaknya. Di sini terlihat bahwa Tino memiliki sifat yang penyayang karena ia memeluk Andi setelah memukulnya. Lalu hari semakin larut. Kala itu Siti sedang bekerja ditemani dengan Tino. Ari sempat mau menghampiri ayahnya guna untuk meminta tanda tangan orang tua untuk keperluan sekolah. Namun karena ia mendengar orang tuanya sedang membahas soal perekonomian keluarga, ia pun mengurung niatnya. Tapi ternyata Ari membuat tanda tangan palsu supaya orang tuanya tidak ia ganggu. Namun hal itu berujung fatal bagi Ari.
Tino memarahi soal tanda tangan yang Ari palsukan di keesokan hari. Terlebih ibu tirinya yang mulai memukul Ari dengan benda-benda tumpul. Di sana Ari juga bilang dia butuh uang untuk beli pensil, karena pensil yang ia punya sudah habis. Tapi orang tuanya seakan menjelaskan kalau semasa ia bersekolah, pensilnya lebih kecil dari yang dimiliki oleh Ari. Begini dibilang pendek. Dulu waktu papa masih sekolah sama seperti Ari. Lebih pendek dari ini masih bisa papa pakai. Tidak sengaja Ari menguap di sana sehingga Tino naik darah dan menyuruh Ari untuk berdiri, padahal Ari sudah keletihan, dan hal ini dilihat oleh pembantunya. Tentu keesokan harinya di sekolah, Ari tidak bisa menyalin pelajaran karena ia tidak memiliki pensil, sehingga teman Ari pun yang bernama Frankie memberi padanya sebuah pensil. Di jam istirahat pun terlihat bahwa Ari tidak sedikit pun diberikan bekal alias uang jajan oleh kedua orang tuanya, sehingga guru dari Ari sekaligus guru bagi Pak Tino ketika ia SD juga iba melihat Ari dan memberikan Ari uang jajan. Hingga di suatu hari kala itu mereka semua sedang sarapan pagi dengan roti dan susu. Dan saudara-saudaraku yang paginya hanya makan nasi uduk dan gorengan, mari yuk kita bergandengan tangan. Di sana Tino mengajak anak-anaknya untuk bertamasya. Terlihat bahwa Tino memang menyayangi anak-anaknya. Lalu di suatu malam tatkala Tino sedang kembali mengecek tas sekolah anak-anaknya, di sana Tino memanggil Anggi karena Anggi lupa mengserut pensil. Namun terlihat Anggi selaku abang langsung meminta maaf dan hal itu pun dimaafkan oleh ayahnya. Kemudian kali ini Ari yang dipanggil ayahnya. Di sana Tino mendapati pensil baru dan penggaris baru. Meski kita tahu Frankie yang memberikannya itu pada Ari, namun sayangnya Tino mendapati uang juga di sana. Ari mencoba jujur dengan mengatakan bahwa semua itu pemberian Frankie dan ayahnya. Namun karena Tino mengatakan bahwa ia akan mencoba menghubungi ayahnya Frankie untuk menanyakan perihal uang tersebut, Ari takut akan terjadi pertikaian antara ayah Frankie dan ayahnya, sehingga ia terpaksa harus berdusta dan berkata, "Uang tersebut aku curi pah dari anak SMA." Tentu Tino pun membentaki Ari, tapi Ari beruntung kala itu ia dimaafkan karena ini kali pertama bagi Ari. Esok harinya Ari menyerahkan uang tersebut pada gurunya. Namun memang seorang pendidik sejati, gurunya justru memuji Ari karena sudah berani untuk bertindak jujur. Kemudian gurunya mencoba menghubungi Tino guna untuk menasihati Tino agar tidak terlalu keras pada Ari, dan ia juga akan membawa Ari pada psikolog. Dan ternyata tidak ada yang merasa kehilangan. Lalu hari pun berlalu sampai Tino lagi-lagi mendapati uang pada tas Ari. Ari kembali tidak jujur soal itu. Tentu kini ia kembali dipukul oleh orang tuanya. Di sana paha dan muka Ari terkena pukulan. Bahkan ia disuruh begadang untuk menulis kesalahannya. Ari tidak akan berbohong lagi, dan Ari akan mengakui setiap kesalahan Ari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Tamparan pada wajah Ari membuat ibu gurunya sedih. Ia sadar bahwa Tino sudah menamparnya. Kini Tino dipanggil ke ruang guru guna untuk dinasihati, tapi Tino seakan tidak menyesal dengan perbuatannya. Semua sekolahan itu sama saja, Tino. Tidak ada satu sekolah pun yang dapat menjanjikan masa depan yang baik bagi muridnya. Di sisi lain, Ari sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Di sana terlihat bahwa nafas Ari sudah tidak kuat. Kemudian dia pergi ke kantin di sekolahnya dan mendapati dompet di sana. Tentu ia pun mengambilnya, dan selepas pulang sekolah, Ari pun mengembalikan dompet tersebut pada pemiliknya. Yang ternyata dompet itu milik dari ayah Frankie. Di sana ayah Frankie memberikan sedikit uang pada Ari sebagai imbalan karena telah menemukan dompet tersebut. Tentu Ari menolaknya karena ia takut ayahnya kembali tidak mempercayai Ari. Ini mengenai para... Ari mencuri lagi ya? Tidak, Ma. Lantas benar saja kini Ari harus kena pukulan lagi dari ibu tirinya karena ia kembali dituduh mencuri. Ketakutan Ari kembali terjadi. Ia dipukul dan dibawa ke kamar mandi dan disiram habis-habisan, juga dihantam dengan gayung. Tentu selepas itu Ari kembali menghadap ayahnya. Di sana ayahnya menyuruh Ari untuk mengaku. Kali ini Ari tidak akan mengaku sebagai maling lagi. Ia kali ini akan jujur bahwa uang tersebut ia dapati dari ayah Frankie. Namun tetap saja Ari dianggap berdusta sehingga ia dipukul dengan sapu berulang kali dan menyuruhnya berdiri menghadap tembok. Hari pun berlalu hingga hari libur pun tiba. Di sana keluarga Pak Tino akan bertamasya kembali. Kala itu Ari dan abangnya Anggi disuruh untuk mandi oleh Tino. Tapi ketika di kamar mandi, mereka berdua bertengkar karena Ari memaksa abangnya untuk mengalah menggunakan gayung. Sehingga pertengkaran tersebut terdengar oleh Tino, ayah mereka. Lalu Tino pun memarahi mereka dan membatalkan acara tamasyanya kali ini. Juga menyuruh Ari untuk menghadap tembok lagi.
Hanya saja hukumannya kali ini itu berbeda. Ari meminta ayahnya untuk diikat sehingga ia pun mengikatnya dengan tali. Menurut film begitu. Kini saudara-saudara Ari merasa iba padanya, tentu menyuruh Ari untuk sarapan terlebih dahulu. Tapi Ari takut ayah mereka akan memarahi abang dan adiknya. Namun Anggi selaku sebagai abang, ia tentu tetap tidak tega dan menasihati Ari untuk memakannya. Lalu tibalah orang tua Ari dari tempat pembelanjaan. Di sana Ari masih saja berdiri menunggu orang tuanya tiba. Gak kebayang berapa lama ia berdiri. Lantas setelah itu Ari pun meminta maaf pada ayahnya. Tentu kini ayahnya memaafkannya. Kemudian akhirnya Tino berniat memasukkan Ari ke pesantren. Di sana juga Ari disuruh untuk membantu pembantunya membersihkan kamar mandi. Namun namanya anak kecil tentu ia tidak akan serius kalau udah ketemu air. Lantas ia tidak sedikit pun membersihkannya. Namun karena pembantunya sayang pada Ari, ia jelas akan menyembunyikan hal itu dari ayahnya. Begini nih, tuh. Tapi hal itu terus dilakukan Ari hingga pada tanggal 6 November 1984. Di sana Ari kembali diperintahkan untuk membersihkan kamar mandi. Namun ia tidak membereskannya, sehingga saat Tino menanyakan kenapa Ari tidak bekerja, Ari dengan spontan menjawab bahwa ia malas. Malas ah. Sehingga kembali Tino harus menghukum Ari dengan berdiri jongkok sebanyak 300 kali. Tapi tetap saja Tino menyuruh pembantunya agar memberikan Ari makan. Di malam hari juga Ari dilarang untuk tidur di kamar. Ia masih berada dalam hukuman ayahnya karena Iba, Anggi, dan Andi menemani Ari kala itu, juga memberikan pada Ari makanan. Lalu tibalah tanggal 7 November 1984. Di sana Tino belum mendapatkan dana untuk kepindahan Ari ke pesantren, sehingga Tino stres dan melampiaskan dengan minum alkohol. Kalau saja Ari tidak melawan perintah papa. Di sisi lain, Ari yang masih saja berdiri jongkok dipanggil ibunya. Di sana Ari disuruh untuk meminta maaf pada ayahnya. Hanya saja Ari memilih dihukum saja karena kemungkinan dia merasa dirinya tidak bersalah. Jadi tak perlu bagi dirinya untuk meminta maaf. Itu, Mama tidak mau tahu lagi. Tibalah Tino di sana dalam keadaan mabuk. Ia tetap menyuruh Ari untuk menjadi anak yang baik. Dan kini Tino ingin Ari mengakui kesalahannya. Tapi sayangnya Ari tidak mau mengakui kesalahan, sehingga ia pun dipukul dengan kayu, juga berdiri jongkok. Lalu setelah itu Ari kini disuruh untuk minum air karena sudah kelelahan. Namun ia meminta air lagi, mungkin karena ia keletihan, tapi ayahnya melarangnya untuk minum air lebih dari itu. Di malam hari, Anggi dan Andi datang. Di sana mereka bersedih karena Ari akan pergi ke pesantren. Melakukan doa untuk keselamatan Ari, lalu ketika hari semakin larut malam, kala itu Ari sangat haus sehingga ia kembali terbangun dari tidurnya dan mencoba minum air. Tapi sayangnya Tino belum tidur. Di sana ia sadar bahwa Ari melanggar peraturan. Ia pun mencoba menghukum Ari, hanya saja di sana ia terbentur dan terjatuh. Tino bingung apa yang terjadi. Ia pun bersegera pergi ke rumah sakit. Di sana dokter ternyata tak mampu melakukan apa-apa lagi, karena ini adalah bentuk dari kekuasaan Tuhan. Tuhan memilih Ari untuk kembali ke sisinya. Kenyataan itu tidak dapat diterima oleh Tino. Meski memaksa, tetap saja Ari sudah tiada. Namun mulailah semua berkumpul kala itu. Di sana juga ayah Frankie berkata, dahulu saya suka memberikan uang padanya. Sehingga Tino yang mendengarkan hal itu syok dan marah karena sebelumnya ia menganggap bahwa anaknya mencuri. Ia emosi dan bingung harus melampiaskan kemana. Sedangkan ibu kandung dari Ari tiba, juga mengatakan bahwa Tino dan Siti adalah pembunuh. Tapi begitulah kehebatan Tuhan. Dahulu baik dari Tino, Siti, dan ibu kandung dari Ari pernah menyanyiakan dirinya. Kini Tuhan mengambilnya agar menunjukkan pada Ari bahwa kepergiannya bisa memberikan mereka sebuah hikmah. Dan bahkan kematian Ari menjadi hikmah untuk negeri ini. Ia dikenang bukan karena kepahlawanan, tapi karena singkatnya hidup yang penuh arti untuk kita. Begitulah semuanya film dari Ari Hanggara. Ingat, kita kelak akan menjadi orang tua. Jangan pernah membenarkan tindakan kekerasan sebagai bentuk mendidik pada anak. So, thanks sudah dengar sampai sini. See ya di next video. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere